Halo semuanya, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan mempresentasikan tentang materi layanan bisnis dan logistik sesuai standar yang ditentukan. Aku akan mempresentasikan lewat media video. Jangan lupa tonton sampai akhir guys. Makasih ya, bye bye. Konsep layanan logistik. Dalam penyelenggaraan bidang tugas logistik pada layanan bisnis meliputi bagian supply chain management atau manajemen rantai pemasok yang memiliki fungsi pelaksanaan dan pengendalian efektivitas dan efisiensi penyimpanan dan aliran barang, pelayanan dan informasi hingga ke titik konsumsi untuk yang ke-1 yaitu pengertian layanan bisnis bidang logistik. Pengertian logistik menurut Berg dalam Listen 2000 adalah suatu integrasi dari manajemen, pengadaan, persediaan, transportasi, serta juga kegiatan atau aktivitas pergudangan di dalam menyediakan atau mempersiapkan alat untuk kemudian memenuhi kebutuhan pelanggan baik itu internal maupun eksternal. Menurut Christopher 2005, logistik adalah suatu proses yang dengan secara strategis mengelola pengadaan, pergerakan, dan juga menyimpan material, suku cadang serta juga barang jadi beserta aliran informasi terkait yakni dengan melalui organisasi perusahaan baik untuk saat ini maupun masa datang. Dan yang terakhir, pengertian logistik menurut Gatorna dan Walters merupakan aspek manajemen strategis yang bertanggung jawab untuk mengelola akuisisi, pergerakan, serta penyimpanan barang mentah, barang bahan setengah jadi, serta juga informasi-informasi yang menyertai di dalam suatu organisasi serta saluran pemasaran untuk memenuhi harapan pelanggan sehingga bisa atau dapat mencapai aspek keuntungan perusahaan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen logistik adalah penerapan fungsi manajemen aktivitas logistik untuk menggerakkan personil dan barang secara lebih efisien dan efektif. Fungsi-fungsi manajemen logistik adalah yaitu yang pertama A. Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan, B. Penganggaran, C. Fungsi pengadaan, D. Penyimpanan dan penyaluran, E. Pemeliharaan, E. Penghapusan, dan yang terakhir G. Pengendalian. Yang kedua yaitu tujuan layanan bisnis logistik. Yang pertama yaitu A. Persediaan barang dilaksanakan dengan kualitas dan kuantitas yang benar. B. Menekan pengeluaran dana untuk pengadaan karena fungsi pemeliharaan dan penyimpanan dilakukan dengan baik. Yang terakhir yaitu C. Mendukung setiap fungsi manajemen dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu ada manfaat layanan bisnis logistik. Di sini aku akan membacakan poin-poin manfaat layanan bisnis logistik. Yang pertama yaitu ada persediaan. Dari segi persediaan barang, manfaat manajemen logistik dapat disarankan adanya ketersediaan barang yang mencukupi. Yang kedua yaitu transportasi. Adanya ketersediaan barang yang cukup akan berdampak pada proses penyaluran atau pendistribusian melalui transportasi yang mudah ditentukan. Yang ketiga yaitu fasilitas. Manfaat yang dirasakan dari segi fasilitas adalah memudahkan bagian pengadaan. Yang keempat yaitu ada layanan. Adanya manajemen yang baik akan memudahkan perusahaan memberikan layanan kepada pelanggan tidak terkecuali untuk memasukkan atau yang keempat yaitu ada layanan. Adanya manajemen yang baik akan memudahkan perusahaan memberikan pelayanan yang baik. Yang kelima yaitu ada manajemen dan administrasi. Setiap kegiatan manajemen pastinya akan selalu dukung dengan aktivitas administrasi agar setiap kegiatan bisa dipastikan tercatat secara baik dan teratur. Yang keenam yaitu inbound transportasi. Manfaat manajemen logistik pada inbound transaksi dilakukan untuk menangani distribusi barang dan bahan baku dari pihak pemasok ke perusahaan. Yang ketujuh yaitu outbound
outbound transportasi. Aktivitas manajemen logistik akan menangani distribusi yang baik dari pihak perusahaan ke pihak konsumen dan maupun memastikan pengantaran barang yang bisa dilakukan dengan baik. Yang kedelapan yaitu ada pemecahan masalah. Setiap proses penyediaan barang pastikan ada saja masalah yang bisa terjadi. Yang kesembilan yaitu ada informasi kepada konsumen. Setiap konsumen ada saja yang melakukan tracking pada pengiriman barang yang dipesannya. Dengan hadirnya manajemen logistik yang baik, maka penyimpanan informasi atau penyampaian informasi tentang distribusi suatu barang akan bisa dilakukan secara lebih rapi. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu kepercayaan dari konsumen. Tingkat kepercayaan konsumen lebih besar kepada perusahaan akan hadir jika pelayanan terbaik, baik itu dalam hal penyampaian informasi, ketepatan waktu, serta pelayanan terbaik. Dalam hal tersebut akan berujung pada timbulnya loyalitas konsumen pada suatu brand. Yang keempat yaitu komponen manajemen logistik. Komponen dalam manajemen logistik merupakan unsur-unsur yang membentuk adanya aktivitas, fungsi yang saling bekerja sama dan terinteraksi dalam kegiatan pelayanan. Komponen yang dimaksud adalah yang pertama yaitu struktur lokasi fasilitas, yang kedua fasilitas dan transportasi, yang ketiga yaitu persediaan, yang keempat yaitu komunikasi, yang kelima yaitu penanganan dan penyimpanan. Selanjutnya ada jenis layanan bisnis logistik. Komponen struktur lokasi dalam manajemen logistik merupakan unsur penting dalam menentukan kelancaran layanan yang diberikan. Jenis layanan logistik di kota besar seperti di Jakarta yaitu ada yang pertama, air freight service atau layanan pengiriman melalui udara. Yang kedua, sea freight service yaitu layanan pengiriman melalui laut. Yang ketiga yaitu ada land freight service yaitu jenis layanan darat. Yang keempat yaitu packing and moving, jasa packing dan pindahan gudang kantor dari rumah baik antar kota maupun provinsi di seluruh Indonesia sudah banyak ditawarkan kepada pelanggan. Yang kelima yaitu ada warehouse, jenis layanan pergudangan. Yang keenam yaitu ada yang terakhir yaitu ada special handling shipment, jenis layanan logistik yang membutuhkan penanganan khusus seperti produk vaksin dan frozen food. Yang C yaitu ada proses layanan bisnis logistik. Dari jenis layanan logistik tersebut dapat dikategorikan pelayanan logistik menurut proses layanannya terbagi dalam yang pertama yaitu pelayanan kargo, yang kedua packing and moving, yang ketiga warehouse, dan yang terakhir yaitu special handling shipment. Dan selanjutnya yang D yaitu pengelolaan dokumen layanan logistik. Dokumen dalam pelayanan logistik merupakan satu bentuk fisik untuk membuktikan bahwa proses layanan dan tanggung jawab petugasnya telah dilakukan dengan baik. Jenis dokumen yang dibutuhkan dalam layanan logistik yaitu yang pertama dokumen release order, yang kedua dokumen shipping instruction, yang ketiga dokumen surat perintah muat, yang keempat dokumen surat jalan kontainer, yang kelima dokumen equipment interchange receipt, yang keenam dokumen bill of lading, dan yang terakhir yaitu dokumen delivery order. Peralatan dan sarana dalam pelayanan logistik yaitu kendaraan angkutan, kendaraan seperti truk, kapal, kereta api, dan pesawat terbang menjadi tulang punggung operasi logistik, dan forklift, conveyor, automated storage and retrieval system, palet, dan barcode scanner. Dan yang terakhir yaitu standar profesi di bagian logistik meliputi admin logistik, staf logistik, superior logistik, manajer logistik, warehouse worker, kurir dan driver, dan picker dan packer, dan juga ada helper. Yang kesembilan quality control, dan yang terakhir yaitu operator forklift.
Oke guys, jadi segitu aja video presentasi dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.